Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masuk hari pertama bulan Zulhijjah. Semoga Allah mengkaruniakan kepada kita kekuatan untuk senantiasa bersabar, bersyukur di tengah apa yang Allah takdirkan berupa wabah COVID-19 ini. Cuman yang menjadi kegelisahan saya akhir-akhir belakangan ini, ya semenjak COVID-19 ini, justru berkaitan dengan dirumahkannya belajar anak saya. Ya, memang semenjak 3 bulan yang lalu kalau tidak salah, ya awal mula ketika ada COVID-19 begitu, semua anak-anak dirumahkan belajarnya. Ya, itu membuat saya gelisah. Ya, cuman saya gelisahnya gini, gelisahnya bukan karena anak-anak nanti belajarnya gimana ya, anak-anak nggak ketemu teman-temannya gimana ya, wah tugasnya banyak saya bingung, enggak. Cuman saya gelisah gini, sebelum saya masuk, alhamdulillah saya dimanahkan sama Allah 2 anak, yang satu setingkat SD, satu setingkat SMP begitu. Dan ini 3 bulan 4 bulan ini menjadi sebuah kegelisahan yang paling, kalau kata anak sekarang tuh kegalauan yang paling parah yang pernah saya rasakan gitu. Kenapa? Karena ada 2 hal kegalauan. Tadi yang pertama adalah bagaimana dengan pendidikan anak-anak saya di rumah begitu kan. Yang kedua, kegalauan tentang apa sih, tentang pendidikan yang mereka akan dapati. Jadi selain dia belajar di rumah, galau saya yang kedua juga bagaimana pendidikan dia ke depannya gitu. Tapi ternyata alhamdulillah Allah memberikan satu jalan keluar gitu ya. Satu jalan keluar tentang menghadapi atau membersamai anak-anak kita anak-anak saya selama di rumah saja begitu. Dan kalau saya boleh sharing hari ini, kegelisahan saya yang pertama itu satu, kalau saya boleh singkat deh, kegelisahan saya itu ada 4 sebenarnya, para ayah dimanapun Anda berada, orang tua. Mungkin ini juga menjadi keresahan buat orang tua juga, para ayah juga. Selain tentunya kita resah juga bagaimana kita mengumpulkan nafkah begitu, mencari nafkah. Tapi yakinlah Allah akan memberikan jalan keluar. Selama kita berusaha bergerak, Allah pasti memberikan jalan keluar. Tapi yang paling penting ini saya menyimpulkan, ada keresahan saya selama ini, ada 4 hal keresahan saya. Ini mungkin juga inilah yang dirasakan oleh para ayah. Mungkin juga ini yang dirasakan oleh orang tua. Tapi setidaknya saya ada 4 hal ini. Yang pertama saya ringkas dengan A, B, C, D. A yang pertama adalah, apa benar, apa bisa saya mendampingi anak-anak saya mendidik anak-anak saya untuk tahu siapa penciptanya. Apa benar, apa bisa saya mengenalkan Allah dan Rasulnya kepada anak-anak saya. Jadi itu ada keraguan gitu, ada keresahan dalam hati saya bisa nggak ya mengenalkan anak-anak saya kepada penciptanya? Saya bisa nggak ya menanamkan iman yang kuat kepada anak-anak saya? Saya bisa nggak ya mengenalkan kisah-kisah tentang perjuangan para sahabat dalam melewati kesulitan yang ada begitu. Nah itu keresahan saya juga, apa bisa nggak ya saya ya? Karena kami alhamdulillah di rumah punya visi pendidikan, punya tujuan pendidikan, bukan masalah dia bisa atau tidak dalam belajarnya atau menyerap mata pelajarannya. Kami alhamdulillah punya visi atau punya tujuan pendidikan, mereka semuanya harus mengenal Allah yang maha memiliki ilmu, yang menguasai ilmu. Ya, jadi kalau kita sudah dekat sama Allah, kalau anak-anak sudah dekat sama Allah, atau siapapun sudah dekat sama Allah, ilmu tuh gampang masuk. Layaknya sebuah gelas diisi dengan air putih, itu gampang sekali masuk cahaya kan. Tapi kalau gelas itu diisi kopi gitu, kita umpamakan gelas itu adalah hati yang dia tidak dekat sama Allah gitu ya, isi dengan air comberan deh, yang hartanya keruh, jelek, hitam, bau, kita tembak pakai senter, cahaya nggak akan tembus. Tapi kalau isi air bening gitu, masya Allah, cahaya sedikit pun itu bisa tembus. Nah pertanyaan sekarang, saya bisa nggak ya? Itu keresahan pertama. Apa saya bisa mengenalkan anak-anak saya pada Allah? Apa saya mampu? Itu resah ya. Nah setelah saya resah, saya gelisah begitu, saya berpikir yang kedua, ada kegelisahan saya yang kedua. Setelah saya berpikir apakah saya mampu, saya bisa nggak mengenalkan anak saya Allah. Yang kedua, kalau gitu saya butuh ilmu dong ya. Saya butuh butuh tambahan wawasan ya.
Di mana saya harus mencari tambahan wawasan tersebut? Di mana saya harus belajar mengenai cara membersamai anak-anak agar anak-anak ini walaupun dia di rumah, ya, dia semakin dekat pada Allah, ya, dia semakin taat pada Allah, semakin tinggi adabnya, semakin mulia akhlaknya, karena dia tahu ilmunya gitu. Nah, untuk ngasih ilmu tersebut kan saya juga mesti punya ilmu. Sementara ilmu yang saya, masya Allah, ilmu yang kita punya sebagai orang tua, saya punya sebagai orang tua sangat terbatas. Jadi resah saya yang kedua, saya butuh ilmu, saya mesti kemana nyari ilmunya? Jadi lama itu saya berpikir, saya harus cari ilmu kemana begitu. Sekalipun ada rutin ikut pengajian, rutin ikut kajian, tetap masih ada keresahan. Aduh, saya tuh masih butuh ilmu untuk membersamai anak-anak saya di rumah. Karena betapapun hebatnya di dunia sana, di luar pendidikannya, di luar sana sebuah pendidikan, tetap rumah atau tetaplah orang tuanya sebagai pendidik utama, ya. Jadi saya memang dari dulu punya prinsip nggak bisa sama istri sebelum menikah. Saya bilang saya mau anak-anak saya yang didiknya adalah saya dan istrinya, saya dan istri maksudnya, ya. Saya punya prinsip seperti itu. Jadi saya tidak pernah menyerahkan anak-anak saya kepada orang lain. Kalau sekedar dibantu, iya. Tapi saya memiliki prinsip dan meyakini sejak zaman sebelum menikah bahwa yang namanya pendidikan anak-anak itu berada di tangan orang tuanya. Yang lainnya sifatnya hanya membantu saja. Nah, resah kan saya tuh, bener nggak nih ilmunya? Dan ternyata memang Allah memberikan wabah ini, memberikan takdir pandemi ini memang untuk ternyata mengevaluasi, saya sudah cukup ilmunya atau belum? Istri sudah cukup ilmunya atau belum? Saya sudah cukup mendidik istri dengan ilmu yang cukup atau belum? Itu resah juga tuh. Nah, udah gitu, udah tuh, sudah resah kan, sudah khawatir, sudah gelisah tentang ilmu saya cukup atau tidak. A, B, C. Nah, saya juga khawatir apakah saya sudah memberikan contoh yang baik kepada anak-anak saya. Ya, di tengah saya harus memikirkan bagaimana mengumpulkan nafkah secara kreatif gitu. Karena kebetulan bisnis saya adalah bisnis yang di bidang kreatif, ya. Ya Allah punya cara lain ternyata untuk mengumpulkan nafkah. Di tengah saya harus berpikir kreatif untuk mengumpulkan dan memberikan nafkah kepada keluarga saya juga harus berpikir, udah bener nggak ya contoh yang saya berikan sama ini kepada anak dan istri saya? Karena bahaya banget. Kalau ayah saya nih, kalau ilmu saya mana hati banget tuh, ilmu udah nggak ada, nggak bisa nyontohin yang baik, stres loh teman-teman semuanya, para ayah dimanapun anda berada, stres, ya, manusiawi saya bilang. Tapi saya bilang, ya Allah, saya punya Allah yang maha besar, kenapa saya mesti stres? Tapi tetap aja, ya, ada kekhawatiran, ada keresahan, ada kegalauan gitu ya. Di tengah saya harus berpikir nafkah, di tengah harus memberikan contoh yang baik ke anak-anak saya. Bener nggak anak-anak saya dapat contoh yang baik dari saya sebagai ayahnya? Ya. Sebab anak-anak itu, ya mereka di rumah yang lihat siapa? Ayah ibunya, ayah bundanya. Yang dilihat ya ayah bundanya. Ayahnya nyuruh tilawah 1 hari 1 juz, ternyata ayahnya nggak tilawah 1 hari 1 juz. Wah, anak kita punya kesibukan begitu kan? Wah, jangan-jangan saya nyuruh doang nih, nggak ngasih contoh. Nah, itu keresahan saya. Yang terakhir, keresahan saya yang cukup krusial, yang cukup bikin saya berpikir bermalam-malam begitu, apalagi pas Ramadan kemarin. Praktis Ramadan kemarin 30 hari terakhir, 30 hari Ramadan full, udah saya nggak mikirin dunia, gimana caranya bener-bener minta sama Allah, ya Allah, hilangkan kekhawatiran saya gitu ya. Dan terakhir nih, yang kekhawatiran saya tuh, bener nggak saya sudah saya sudah mendoakan anak-anak saya dengan penuh kesungguhan. Jadi saya dikasih tahu sama beberapa guru-guru saya bahwa mendidik keluarga atau membangun keluarga itu dari dulu sebenarnya saya sudah memahami, bukan waktu sisa, tapi waktu khusus, waktu utama. Nah, sementara selama ini yang saya khawatirkan, jangan-jangan, ya, ini sebagai evaluasi kenapa Allah memberikan pandemi wabah COVID-19, jangan-jangan juga karena selama ini saya tidak doa yang sungguh-sungguh kepada Allah untuk mendidik anak-anak saya. Saya tidak berdoa dengan sungguh-sungguh untuk mendoakan anak saya agar menjadi soleh dan solihah.
saya tidak berusaha berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan kerendahan hati agar anak-anak saya Allah jaga dari silaunya dunia, Allah jaga hatinya agar tetap terpaut pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan doa itu yang saya sering lalaikan. Aduh, jangan-jangan saya lupa mendoakan anak saya jarang mendoakan anak saya. Itu yang menjadi keresahan saya. Jadi gitu ayah, bunda dimanapun anda berada, para ayah ya. Semoga keresahan saya ini mewakili keresahan para ayah juga. Begitu, di tengah kita harus kreatif ya, maka bersyukurlah para ayah yang masih ada pekerjaan. Maka bersyukur teman-teman ayah yang masih Allah karuniakan, Allah takdirkan untuk dapat gaji tiap bulan, Allah lancarkan usahanya. Maka bersyukurlah, Allah masih berikan kesempatan kita memberikan nafkah keluarga kita. Kita harus bersyukur pada Allah. Maka kita mesti banyak-banyak bersyukur ya, sekalipun Allah takdirkan wabah 19 ini, COVID-19 ini kita nggak tahu sampai kapan, tapi tetap kita harus bersyukur pada Allah. Dan ternyata di tengah keresahan itu, di tengah kegalauan itu, Allah berikan jalan keluarnya berupa ya lembaga pendidikan anak saya memberikan sebuah terobosan yang luar biasa. Jadi yang dikejar itu bukan anaknya, tapi orang tuanya diberikan ilmu, dibekali ilmu untuk membersamai anak-anaknya. Entah sampai kapan ini wabah COVID-19, tapi yang pasti bahwa ilmu tersebut diberikan kepada kami sebagai orang tua, dan sedikit banyak itu menjadi penghibur keresahan saya selama ini, selama wabah COVID-19 terjadi, gitu ya. Jadi semoga Allah karuniakan kita kekuatan ya, nggak resah-resah lagi, nggak kayak saya gitu ya. Apakah saya cukup ilmunya ya, apakah saya bisa mendidik anak saya ya. Keresahan itu kita jadikan sebuah evaluasi untuk terus memperbaiki diri, untuk terus menambah ilmu kita, untuk terus mengkaji bagaimana mendidik keluarga ini menuju sama-sama bersama keluarga kita masing-masing menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Semoga Allah melindungi kita semuanya. Semoga Allah memberikan yang terbaik buat keluarga Anda semuanya, dan semoga Allah mempertemukan kita di surga kelak. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.